Nah, selanjutnya ada yang namanya lupus. Nah, lupus ini dia nyerang organ manapun seperti ginjal. Makanya aku bilang orang kalau autoimun yang paling diserang ya itu adalah ginjal. Jadi makanya orang tuh kalau cuci darah itu bukan hanya karena diabetes kok, teman-teman. Ya, jadi banyak banyak faktor. Makanya teman-teman Anda harus jaga ginjal Anda. Makanya ini nyambung nih dengan tema Zoom Jumat lalu gitu. Ya, apa itu lupus? Nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Sampai sekarang juga belum tahu sih. Penyebab penyebab utama ya lupus itu kenapa tuh nggak ada yang tahu. Ya, sampai sekarang nggak ada yang tahu. Masih belum lah. Oke. Tapi yang pasti ini penyakit. Nah, sama lagi namanya nih psoriasis. Ini nyerang kulit, teman-teman. Ya. Nah, kalau ada orang yang kena namanya psoriasis, ini salah satu jenis autoimun ya. Dia ini kulitnya tuh kayak apa sih ya? Kayak kebakar ya. Tapi kalau kebakar itu kan kayak jendolan ya. Memang ini berjendol, tapi kering gitu. Nah ini, ya bukan kayak habis ditato ya, bukan. Nah ini, kayak begini teman-teman. Nah ini nyerangnya bisa di mana aja, bisa di jari-jari, bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di badan, ya bisa di selangkangan mungkin, macam-macam. Jadi dia nyerangnya di mana, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Namanya colitis ulceratif. Ini yang terjadi dalam usus. Nah ini ususnya bersih sih, ya. Makanya saya minta LWG ususnya jangan kotor-kotor ya. Ini ususnya bersih, ya. Usus yang udah konsumsi hydrogen fonten, yang udah konsumsi CG dan cyanos slimming. Nah ini ususnya yang bersih. Oke. Ya, tapi kalau usus yang orang yang kena penyakit autoimun biasanya kotor dan segala macam. Oke. Nah, selanjutnya adalah anemia pernisiosa. Terjadi karena terhambatnya produksi vitamin B12. Teman-teman tahu nggak sih fungsi vitamin B itu apa? Makanya kadang-kadang kan Anda kan kalau minum vitamin itu kan ada yang namanya vitamin B kompleks, atau Anda mungkin ya di klinik kecantikan Anda diinfus ya, selain infus vitamin C, vitamin E atau glutathione, biasanya dokter kasih juga vitamin B kompleks. Fungsi vitamin B apa, teman-teman? Ini biasanya emak-emak nih, biasanya kalau ke klinik kecantikan, biasanya susternya atau dokternya mau ditambahin nggak vitamin B? Ayo, fungsi vitamin B apa, teman-teman? Kita belajar yuk. Jangan tahunya vitamin C doang. Nah, jadi fungsi vitamin B kompleks ya, B1, 2 sampai pokoknya banyak lah ya. Nah, fungsinya adalah sebenarnya untuk mencegah Anda itu eh, sebenarnya gampangnya adalah buat masalah yang pegel-pegel. Ya, Anda tuh gampang pegel, kayaknya dikit-dikit pijit, dikit-dikit dipijit. Sebenarnya solusinya tuh bukan pijit. Ya, kalau Anda pijit nanti berapa hari lagi Anda minta pijit lagi. Anda tuh kekurangan vitamin B sebenarnya. Sebentar ya, teman-teman. Siapa sih? Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya Anda tuh kekurangan vitamin B, ya, bukan kurang kurang dipijit. Anda tuh kekurangan vitamin B. Ini mak-mak nih yang suka dipijit, terus dikit-dikit dikerik, ya kan? Dikit-dikit dikerik, masuk angin. Itu sebenarnya Anda bisa kurangin, bahkan Anda bisa stop kok. Anda kerikan atau kerokan gitu, atau pijit-pijit. Sebenarnya Anda bisa kurangin. Ya dengan apa? Konsumsi namanya vitamin B gitu. Ya, sebenarnya vitamin B itu ada di ini nih, di Cianos Era ada, sama di ini apa namanya di CG gitu ya. CG, Pak, saya minum satu saset, kok masih pegel Pak? Tambahin dua gitu ya. Pak, kan masih pegel lagi, tambahin tiga ya. Ada ya, karena ada klorofil sama gamatnya kalau di CG. Kalau di Cianos Era itu vitamin B-nya itu ada terdapat di AVA-nya. Ya, AVA itu ganggang hijau biru di situ ya. Nah, makanya kenapa ada produk-produk yang dijual di minimarket gitu ya, yang buat bisa buat sopir gitu kan, bisa buat sopir segala macam minuman-minuman berenergi gitu.
Nah, biasanya di dalam itu ada tambahan vitamin, ya. Nah, vitaminnya itu adalah vitamin B. Jadi ketika diminum langsung langsung fit gitu loh, ya. Langsung fit. Bukan hanya vitamin aja, tapi ada zat-zat tertentu juga, gitu. Kalau minum vitamin B kompleks bisa gemuk ya Pak? Nggak ada hubungannya, ya. Nggak ada hubungannya sama 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 bisa bikin gemuk vitamin B, enggak. Selama dalam batas normal ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau Anda minum vitamin itu harus dalam batas normal, ya. Kekurangan vitamin yang saya bilang, kekurangan vitamin nggak baik, kelebihan vitamin juga nggak baik. Sama kayak tekanan darah. Kalau terlalu rendah itu hipotensi, kalau terlalu tinggi itu namanya hipertensi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah diabetes tipe 1. Nah, ini yang bisa juga. Jadi, penyebab utamanya adalah diabetes, dari diabetes kena yang namanya autoimun. Oke. Nah, ini tipe 1 ya, yang mengganggu produksi insulin sehingga kadar gula tinggi. Nah, ini. Ada juga nih, ini sampai kepalanya ini bukan botak ya, tapi rontoknya di beberapa tempat gitu. Ini kan kayak gini kan kayak orang habis nyolong ayam gitu kan, terus ketangkep warga di dibotakinnya asal-asalan gitu. Gitu. Tapi ini bukan maling ayam, tapi ini memang salah satu jenis dari penyakit namanya autoimun gitu, teman-teman. Oke, namanya alopecia yang menyerang akar rambut sehingga rambut rambut itu mudah rontok. Oke. Jadi Anda sampoan langsung sampoan kucek-kucek rambut, rontoknya banyak. Nah, itu bisa jadi faktor karena autoimun, teman-teman. Ya. Nah, untuk pencegahan autoimun, kita lihat ya, pencegahannya bagaimana. Udah pasti ya, olahraga secara rutin. Ayo, sekarang saya mau tanya nih, 27 partisipan, siapa di sini di antara Anda yang minimal ya, seminggu itu minimal Anda olahraga sekali aja? Coba. Siapa yang ini nih 27 orang nih. Yang selama seminggu aja, saya nggak bilang setiap hari, seminggu aja olahraga minimal sekali aja. Ayo. Oh, Raden. Raden olahraganya apa, Raden? Nah, catur lagi jangan-jangan. Itu olahraga catur itu bukan olahraga fisik ya, itu otak. Oh, gym. Waduh. Nanti ya tanggal 4 November ya. Tanggal 4 November ya. Lihat otot lo. Nge-gym ya. Oke. Catur juga olahraga ya, tapi itu bukan olahraga yang untuk penyakit ini ya. Iya Pak, saya olahraga Pak, catur ya. Saya olahraga Pak, olahraganya apa? Biliar. Bukan itu. Tapi olahraga yang badannya itu bergerak gitu. Ya. Oh, oke, Lim Mei Fang, saya seminggu sekali. Olahraganya apa? Charles Welly, oke, olahraganya jempol. Nah ini, ya, makanya jempolnya berotot. Ya, Fania, saya nggak pernah. Ayo, kita ya sebenarnya gini ya, olahraga itu eh, dulu ya, olahraga itu dulu tuh saya pernah, itu saya langganan di Gold Gym. Ya, ada Gold Gym, ada Celebrity Fitness. Saya langsung langganan 1 tahun plus sama pakai personal trainer PT-nya gitu. Oke, apa yang terjadi selama setahun saya di Gold Gym itu saya langganan ya, the member ya. Itu saya olahraga cuma sekali ya. Sayang banget memang gitu loh. Memang waktu itu saya ya nggak menyadari gitu ya tentang tentang kesehatan dari olahraga gitu ya. Nah sekarang ini sejak COVID ya kadang-kadang juga ada bersyukur juga ya kita ngalamin waktu itu zaman COVID. Jadi ada positifnya lah. Saya mulai untuk olahraga. Ya, saya nge-gym, puji Tuhan, alhamdulillah ya sampai sekarang tuh masih konsisten. Minimal tuh saya kalau olahraga tuh minimal seminggu itu 2 kali minimal gitu. Yang nge-gym lah, berenang lah, apapun lah gitu. Nah, saya tuh juga kadang-kadang kalau saya ketemu prospek atau ketemu tim di mana gitu ya, yang nanti kita acaranya di lantai 2 atau kita acaranya di lantai 3 atau acaranya di lantai 4 gitu ya. Saya tuh lebih milih naik tangga turun tangga daripada lift gitu. Kenapa? Karena itu untuk melatih otot kaki saya. Karena gini ya teman-teman ya,
Anda yang sudah usianya di atas 40, Anda harus jaga kaki Anda. Ya, Anda harus perkuat. Dengan apa? Bukan dengan cara minum susu gitu, tapi dengan cara Anda punya otot di sekitar kaki. Itu akan membantu otot Anda itu jauh lebih kuat gitu. Makanya orang yang ngelatih otot kaki ya, yang punya otot kaki itu biasanya sampai tua pun itu nggak akan pakai tongkat, bahkan kursi roda itu enggak ya. Oke. Oh, Sam olahraga ya. Good Sam. Oh, Hoklan olahraganya ngunyah saya. Oh, berarti ini bibirnya ini berotot nih. Ya. Percayalah kalau Hoklan lah ya, makan bakso, bakmi, waduh, paling cepet ya. Tapi diimbangin sama olahraga, Hoklan. Ya, usia udah 40-an ya. Baru 2 bulan Pak, senam ya, dirutinin. Ya, kalau saran saya sih harus harus punya komitmen sih. Ya, waktu itu saya dengar dari Deddy Kobusier ya. Deddy Kobusier kan dia kan nge-gym ya. Waktu itu ditanya sama wartawan gitu ya. Anda nge-gym itu tujuannya apa sih? Ya, dia bilang, gua nge-gym itu tujuan gua tuh adalah biar badan gua bagus gitu. Dia bilang begitu. Oh, bukan sehat. Oh, kalau badan gue bagus, otomatis sehat. Dia bilang begitu. Ya benar, ya masuk akal juga sih. Makanya saya tuh gara-gara Deddy Corbuzier ngomong begitu, buat bikin badan bagus. Jadi kalau pakai baju apapun gitu ya, mau pakai kaos kayak, mau pakai kemeja kayak, lengan panjang, lengan pendek, bahkan mau buka baju aja masih keren gitu. Wah, itu saya jadinya kena di situ. Akhirnya jadi rajin. Nah, itu teman-teman boleh tuh, siapa tahu bisa jadi inspirasi itu. Kalau kita bilang, ayo olahraga biar sehat gitu ya, kayaknya udah klise banget gitu kan, klasik banget itu, sehat-sehat. Apa itu sehat? Setiap orang kan punya pengertian atau makna sehat itu kan beda-beda gitu. Oke, ya. Oh, Yulia Ing, saya. Oke, good ya. Yang lain berarti nggak olahraga ya. Semoga Anda cepat bertobat ya. Olahraga secara rutin. Nah, teman-teman, Anda kalau olahraga juga jangan terlalu ekstrim ya. Kelebihan gini, kurang olahraga atau nggak olahraga itu nggak bagus, kelebihan olahraga itu juga nggak bagus. Nah, tadi saya ada ketemu sama satu orang, usianya di atas saya, diajakin main bola. Usia udah 44 atau 45, disuruh diajakin sama timnya itu untuk main bola gitu. Nah, aku bilang sama bapak itu, Pak, kalau main bola, Pak, jaga jantung ya, Pak. Jangan terlalu kecapean. Kenapa? Karena banyak yang rest in peace di lapangan bola, Pak. Aku bilang, oh iya ya, siap-siap. Ya, jangan kalau udah usia, ya pokoknya jaga jantung. Ya, kemarin juga ada yang latihan main tenis. Aku bilang jaga. Ya, jadi jantung kalau udah jantungnya kenceng, udah break sebentar atau berhenti sebentar, istirahat sebentar. Sama buat Anda yang nge-gym, ya, kalau denyut jantung Anda kalau kencang, stop. Bahaya ya, jantung dijaga. Nah, oke, selanjutnya berhenti ngerokok. Nah, ini ya. Ya, teman-teman yang ngerokok berhenti ya, teman-teman, berhenti. Nah, ini yang ini juga hindari paparan zat beracun. Ya, sama juga nih kelola stres. Ya, kalau saya sih biasanya kelola stres, ya namanya semua orang pasti pernah lah ngalamin saat-saat yang stres gitu ya. Nah, kalau saya cara meminimalkannya adalah kalau saya dengan cara berdoa, ya, dengan cara saya berendam, terus saya juga dengan cara meditasi, dengan cara olahraga. Olahraga itu bisa mengeluarkan stres loh, gitu. Oh, berarti yang banyak olahraga itu pada stres-stres ya? Bisa jadi. Bisa jadi karena kan kita olahraga itu kan pasti keluar keringet kan. Nah, itu bisa keluar tuh stres-stresnya, ya. Nah, ini juga batasi makanan olahan. Kalau bisa lebih banyak makan itu di rumah, ya, makan di rumah. Terus yang masak tuh mungkin istri Anda atau asisten Anda yang beli bahan bakunya itu di pasar gitu ya. Jangan 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 makan yang fast food gitu loh. Ya, kurangin lah. Ya, apalagi Anda tinggal di kota tuh kalau disuruh stop tuh kayaknya agak repot ya. Kurangin aja. Saya itu juga paling demen teman-teman makan ayam ayam goreng KFC itu demen banget gitu. Karena saya tahu tentang kesehatan saya kurangin, bukan saya stop ya, saya kurangin gitu ya. Dan ini juga ya konsumsi asupan yang sehat. Ya, salah satunya adalah ya Anda pakai produk LWG teman-teman. Ya, apa yang harus dilakukan bila sudah terkena autoimun? Nah, ini ya konsumsi obat antiinflamasi. Nah,
Gini teman-teman ya, ini perlu saya cantumkan ya, jadi biar nggak terlalu gimana banget gitu ya. Nah, tetap ya, kalau gini, tetap saya harus cantumkan di materi ini mengenai obat. Namun kalau buat saya pribadi dan keluarga saya, obat itu adalah pilihan terakhir. Ya, bukan berarti sekali lagi, bukan berarti saya dan keluarga saya itu adalah orang yang anti obat. Enggak, ya. Saya waktu masih kecil, saya dari SD, SMP, itu tuh saya gampang sakit, dikit-dikit radang, bahkan sampai enggak SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah malah. Itu dikit-dikit radang, dikit-dikit sariawan, dikit-dikit antibiotik terus gitu. Akhirnya apa? Tubuh tubuh saya itu mengalami namanya resisten. Jadi antibiotiknya tuh kalau radang lagi, dosis antibiotiknya itu naik terus. Nah, itu bahaya sebenarnya. Nah, kemarin saya ketemu sama siapa gitu ya, saya lupa, dia bilang begini, justru kalau dokter di luar negeri, kayak di Singapura, kayak di Penang gitu ya, mereka tuh jarang kasih antibiotik. Kalau bisa, tubuh kita yang menyembuhkan sendiri gitu. Ya, jadi jangan buru-buru pakai antibiotik. Oh iya, benar juga sih. Nah, makanya tapi sejak saya di EWG dari tahun 2016 ya sampai sekarang itu saya nggak pernah yang ngalamin namanya sariawan, bahkan sampai radang aja itu nggak pernah. Ya, kecuali ya ngomong jadi pembicara itu ngomong panjang kali lebar lama sampai berjam-jam, nah agak-agak keserek deh ya, atau mungkin habis karaoke agak keserek, nah itu doang sih ya. Nah ini ya, konsumsi obat antiinflamasi, tapi ini ya kalau saran saya adalah ini adalah pilihan terakhir teman-teman ya, cari produk-produk yang punya sifat atau yang punya kandungan antiinflamasi juga, namun ini adalah alami. Itu apa? Nah, Anda bisa konsumsi ini, namanya hydrogen fonten. Hydrogen fonten ini air hidrogen atau gas hidrogen yang punya sifat itu sebenarnya tiga. Oke, yang pertama adalah dia antioksidan, yang kedua dia adalah antiinflamasi, yang kedua ya, yang ketiga adalah anti apoptosis. Antiinflamasi itu adalah anti radang. Jadi kalau di dalam tubuh Anda atau organ-organ tertentu Anda mengalami yang namanya inflamasi atau mengalami yang namanya radang, nah pakai hidrogen fonten itu Anda bagian-bagian yang terjadi inflamasi itu jadinya netral karena bisa ditangkal karena dia punya sifat hidrogen fonten ini anti-inflamasi. Jadi yang anti-inflamasi itu nggak cuma hanya fonten ya, produk-produk LWG yang lain juga bisa gitu ya, kayak CG, kayak Element Plus, kayak Malta Propolis itu juga bisa ya. Nah, penggunaan obat ini hanya bisa mengurangi rasa nyeri dan juga inflamasi, ya, namun tidak dapat mencegah penyakit bertambah parah. Ingat ya, obat itu hanya mengobati, bukan menyembuhkan. Makanya nggak pernah ada dokter yang bilang, misalkan Anda tanya sama dokter, dok bisa sembuh nggak? Jawabnya apa? Konsumsi aja dulu, ya, semoga bisa. Nggak ada yang apa ya? Tidak ada yang memberikan garansi gitu ya. Kenapa? Karena obat itu hanya mengobati. Jadi bedakan antara mengobati sama menyembuhkan. Kalau mengobati itu kan kata kerja ya. Mengobati berarti memberikan obat gitu loh. Kalau menyembuhkan berarti kata kerja sembuh. Nah, ini dua hal yang berbeda. Makanya teman-teman Anda perlu paham nih ya, ini dua kata yang punya arti yang berbeda gitu loh. Mengobati tidak sama dengan menyembuhkan ya. Dan menyembuhkan belum tentu dengan cara mengobati. Gitu. Oke, ini saya sambil live TikTok ya. Jangan-jangan ada dokter nih. Oke, nah selanjutnya terapi. Terapi dilakukan untuk melatih sendi ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman, ini yang saya lakukan ya. Saya dari tahun 2020 itu saya suka pijit. Nah, teman-teman boleh praktekin ya. Saya suka pijit nih. Karena saya belajar waktu itu dari ada namanya Pak Ale ya. Ini orang praktisi meditasi gitu. Nah, salah satu waktu itu saya belajar itu latihannya itu ya meditasi, habis itu terus disuruh pijit-pijit. Disuruh pijit-pijit. Jadi setiap setiap jari itu punya saraf, punya sistem saraf itu yang fungsinya beda-beda gitu. Jadi pijit. Nah, makanya dari pengalaman seperti itu saya belajar, akhirnya saya kebiasaan saya pijit-pijit. Jadi kalau lagi saya ngobrol sama teman, saya lagi ngobrol sama prospek atau sama tim, kalau lagi saya dengerin saya sambil pijit-pijit. Gitu. Saya pijit-pijit begini. Nah, jempol ini fungsinya apa? Ini bagus nih, teman-teman. Pijit-pijitnya kayak gimana, Pak? Biasa aja pijit-pijitnya ya. Apalagi kalau dipijitin sama pasangan Anda, enak banget ya, gitu ya. Nah, dipijit-pijit aja.
gitu ya. Jadi jempol kiri, jempol kanan, terus telunjuk kiri, telunjuk kanan, bebas lah, gitu ya. Dan ini juga salah satu fungsinya adalah untuk memperlancar peredaran darah, ya. Nah ini, dikit teman-teman, gitu ya. Jadi biar nggak kaku. Nah selanjutnya adalah operasi bedah. Ini jangan lah ya, amit-amit lah ya. Tapi memang biasanya orang kalau mengalami autoimun yang tingkatnya parah, itu biasanya mau nggak mau harus ada tindakan operasi, teman-teman. Dan ingat ya, orang kalau dioperasi di rumah sakit, itu pihak dokter itu tidak bertanggung jawab sih sebenarnya. Jadi maksudnya gini, resiko itu pasti di tangan pasien, ya, dan keluarganya juga harus tanda tangan juga, ya, karena waktu itu mama saya waktu dioperasi, mama saya kan ada kanker kolon kayak kanker kolon usus, itu dioperasi, maksudnya mau dipotong, itu mama saya tanda tangan dan keluarga termasuk saya tanda tangan juga, gitu, ya. Nah selanjutnya adalah istirahat yang cukup dan kelola stres, olahraga tadi udah, ya, konsumsi asupan sehat dan hindari manis. Teman-teman ingat ya, karena Anda sudah manis, jangan konsumsi yang manis-manis ya. Kelebihan manis itu nggak baik karena Anda udah manis ya. Dan selanjutnya ini produk-produk LWG yang Anda bisa konsumsi ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak sih teman-teman, member-member LWG itu dia menjadi member LWG itu awalnya memang mereka punya penyakit ya, salah satunya adalah autoimun. Nah, ketika mereka konsumsi produk LWG itu bisa terkontrol ya, bisa dikendalikan penyakitnya tersebut gitu ya. Nah salah satunya adalah pakai hydrogen fonten. Air hidrogen itu bantu mengurangi keparahan penyakit pada penyakit autoimun. Jadi gini, kalau ada orang kena penyakit autoimun, dia hanya mengandalkan obat aja, maka cepat atau lambat obat tersebut itu kan karena mengandung kimia, itu akan berefek samping ke bagian-bagian dia yang lain. Bukannya makin baik, malah makin parah. Dan ketergantungan. Nah, ini nggak baik. Gini, ketergantungan itu adalah hal yang normal ya. Ketergantungan itu adalah hal yang normal. Ya, yang nggak ketergantungan adalah hal yang normal, namun yang nggak normal adalah ketergantungan dengan hal-hal yang nggak baik. Ya, contoh ketergantungan alkohol, ketergantungan rokok, ketergantungan narkoba, ketergantungan dengan kimia pun sama. Itu jangan. Aduh Pak, saya ketergantungan sama olahraga Pak. Nggak apa-apa. Pak, saya ketergantungan Pak sama makan makanan sehat. Nggak apa-apa. Saya ketergantungan Pak sama konsumsi sama makanan-makanan yang organik. Nggak apa-apa. Pak, ketergantungan Pak saya. Kalau saya tuh ketergantungan tuh setiap hari saya harus berdoa Pak. Nggak apa-apa. Bagus. Saya ketergantungan Pak. Ketergantungan apa? Saya ketergantungan saya pakai hydrogen fonten. Bagus. Itu alami. Ya. Jadi ketergantungan itu hal yang normal. Ya, yang nggak normal adalah Anda ketergantungan dengan obat. Jadi kalau Anda ketergantungan sama obat, teman-teman, sebenarnya Anda tuh nggak sehat. Ya, jadi Anda tuh sehat, ya, dibantu sama obat. Dan itu ujung-ujungnya cepat atau lambat yang saya bilang, efek sampingnya tuh gede sekali. Ya, makanya kan di setiap saset atau kemasan obat itu selalu ada tulisan efek sampingnya apa aja. Ya, nggak usah ngomong yang berat-berat lah ya. Paracetamol nih, paracetamol. Anda biasa kalau pusing nih, cewek paling banyak kan sering pusing, Anda konsumsi yang namanya kandungan ya, saya nggak ngomongin merek, ada kandungan, pasti ada kandungan namanya paracetamol. Ada yang 100 mg, ada yang 250 mg, bahkan ada yang 500 mg. Ya, kalau Anda pusingnya udah kebangetan, Anda konsumsinya 500 mg dikali 2 gitu loh, paracetamol ya. Nah, itu aja paracetamol yang dimana banyak orang konsumsi, itu aja kalau Anda konsumsi rutin terus-terusan itu kena ginjal. Dia ada tulisan tuh di kemasannya. Hati-hati untuk penderita ginjal. Lah, emangnya Anda tahu Anda sekarang kena ginjal apa enggak? Kan nggak tahu. Dan itu dijual bebas, teman-teman. Ya. Kalau Anda sehat tanpa obat, nah itu luar biasa. Ya, apalagi Anda sekarang di usia 40, 45, 50, 60, 70 bahkan ada sehat tanpa obat. Tepuk tangan saya. Ya, berarti Anda selama Anda hidup, Anda jaga, Anda sadar kesehatan Anda itu sangat berharga. Oke. Ya ini ya, pada penyakit autoimun karena memiliki efek antioksidan dan inflamasi di dalamnya. Jadi gini, ini yang tadi saya bilang teman-teman. Anda kalau kena autoimun dan Anda ke dokter, Anda juga dikasih obat tuh antiinflamasi.
Nah, sekarang pertanyaan saya pada Anda lebih Anda cari inflamasi itu dari obat atau dari produk LWG gitu aja. Kalau obat itu ada kimianya, kalau dari produk LWG itu alami gitu. Sama-sama keluarin duit loh, teman-teman. Ya, bahkan bisa jadi keluar duit yang Anda keluarkan ke rumah sakit atau ke dokter itu lebih lebih mahal, ya. Bisa jadi itu pilihan Anda, ya. Tapi kalau saya maunya adalah sehat tanpa obat. Jadi misalnya sehatnya alami gitu. Ya, kalau Anda sudah kena pun, ya cara mengendalikan atau mengontrolnya pun dengan cara alami, gitu. Jangan pakai obat-obatan. Sekali lagi ya, saya bukan anti obat ya. Obat itu adalah pilihan terakhir. Ya, kalau semuanya itu udah nggak bisa, gitu. Tapi pasti bisa lah. Oke, ya teman-teman, ini informasi buat Anda. Ini penting banget. Hidrogen itu punya kandungan selain dia antioksidan, dia juga anti-inflamasi. Keren nggak? Makanya saya selalu bilang, ganti air minum Anda ke air hidrogen udah. Karena kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita kena penyakit, kita nggak tahu. Ya, sedia payung sebelum hujan. Oke. Nah, selanjutnya adalah CG, klorofil gamat. Gunakan apa? Yang namanya trip, karena CG itu di dalamnya ada klorofil dan gamat. Ya, nah untuk mencegah penyakit autoimun atau ya mengendalikan penyakit autoimun itu dengan CG yang di dalamnya ada kandungan tripang ya atau gamat atau orang Chinese bilang namanya haisom hoisom gitu ya. Tripangnya ini jenisnya jenis golden atau emas. Nah, tripang emas itu membantu mengatasi peradangan dalam tubuh karena memiliki aktivitas antiinflamasi ya atau anti peradangan. Nah, ini. Nah, ini profil gamat. Oke. Nah, ini ya bagus banget dan ada namanya elemen plus. Nah, elemen plus ini itu antioksidannya sangat tinggi ya karena dia berasal dari buah-buah impor. Ya, nah di dalam kandungan buah-buah impor tersebut itu ada kandungan yang namanya resveratrol. Resveratrol itu adalah zat aktif yang sangat bagus, itu yang terdapat di biji anggur gitu. Ya. Kalau di ekspor itu ada namanya L-citrulline. Itu yang terdapat ada di biji semangka. Makanya orang di luar negeri ya itu buah biji yang terdapat di dalam buah itu mereka konsumsi loh. Cuma di Indonesia aja yang bijinya dibuang. Oke. Nah, resveratrol ini secara penelitian banyak banget ya. Ini fungsinya banyak banget ya. Dia bisa untuk memperlancar peredaran darah, untuk mencegah penyakit jantung, terus tekanan darah, untuk anti aging juga ya, anti aging dan juga dia anti inflamasi ya. Resveratrol memiliki berbagai sifat biologis diantaranya aktivitas antioksidan, kardioprotektif, neuroprotektif ya buat masalah saraf di kepala, antiinflamasi dan anti kanker teman-teman ya. Ini elemen plus ya, ini kita sampai sekarang juga kalau Anda beli paket LWG tertentu ya atau beli produk tertentu Anda bisa dapat free produk ini nih namanya elemen plus ya. Jangan dikasih orang, tiap hari konsumsi teman-teman. Kalau Anda dikirimin dapat free produk dari LWG itu jangan dikasih ke orang teman-teman ya. Konsumsi buat sendiri, buat keluarga, konsumsi rame-rame. Dan ini sebenarnya elemen plus ini salah satu fungsinya ya, yang paling banyak testimoninya di grup ya, itu adalah ini untuk anti rontok. Ya, jadi rambut Anda kalau ngalamin rontok, konsumsi ini aja. Jadi selain buat autoimun, ini juga bisa buat anti rontok ya, anti rontok.